Halo sahabat IKM, kali ini kita berkenalan dengan Bapak Slamet Basuki, pemilik S-Bus Toys Pasuruan. Bagaimana kisah di balik boneka-boneka menggemaskan ini? Yuk kita simak. Jadi awalnya kita itu bikin toko kecil, kemudian bangkrut karena ada zaman serba 5.000. Nah, kemudian karena kita nyoba masukkan barang-barang kita ke serbu, ternyata diterima. Nah, kemudian kalau satu diterima, serbu yang lain diterima berarti. Akhirnya kita coba ke serbu-serbu yang lain, alhamdulillah diterima. Kemudian di 2008 itu ada teman-teman boneka yang ke kita. Nah, akhirnya kita nyoba boneka juga ke mana? Ke serbu-serbu. Ternyata boneka dari teman-teman pengrajin di sini diterima. Kita tawarkan, Pak, ini ada boneka. Mereka langsung 100, 200 gitu. Itu kan kerajinan, dan kerajinannya sebenarnya celengan boneka. Nah, kemudian teman-teman di sini banyak pengrajin boneka, dan yang saya ceritakan tadi kita edarkan ke serba 5.000 se-Jawa Timur. Alhamdulillah diterima. Nah, kemudian akhirnya dari situlah kita kembangkan, karena ternyata di Pandaan ini banyak orang yang bisa membuat boneka. Hanya proses produksinya kita cuman motong aja, motong yang keperluannya seperti ini, kita potong keperluannya berapa, kemudian kita distribusikan ke para pengepul tadi, ke koordinator untuk dipotong dan dijahit. Setelah itu masuk ke kita, langsung kita isi di mesin stuffing. Dari stuffing kemudian harus ditimbang dulu, kemudian ditutup. Setelah ditutup harus ada QC, setelah itu sudah kita packing dan kita pasarkan. Ternyata S-Bus Toys punya perjalanan yang cukup panjang. Lalu dari mana saja bahan baku untuk membuat boneka-boneka ini didapatkan? Jadi kalau bahan baku kita ini ada dari dalam negeri, ada yang dari importir. Jadi kalau yang dalam negeri ini kita dapat dari, kalau dakron misalnya kita full dari dalam negeri. Kemudian kalau kain kita dapat dari Bandung, kemudian juga dari pabrik Tangerang dan Bekasi. Nah, untuk bahan-bahan yang tidak ada di Indonesia, nah kita ambil dari importir seperti yang saya ada di sini ini. Nah, ini kan yang seperti ini ada tapi agak mahal. Nah, makanya kita ngambil di importir. Kalau kita yang offline itu kita keliling-keliling ke kota-kota Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kita rencanakan juga ke Bali. Itu kita ke supermarket. Kalau yang Shopee kita ke ecerannya, tapi kalau live yang di mana? Yang di TikTok, jadi kita menjaring juragan-juragannya. Jadi orang-orang yang punya toko, orang-orang yang punya punya online lain seperti itu. Jadi kita manfaatkan dua-duanya. Atau kita gabung seperti yang live TikTok tadi. Jadi live-nya mungkin di di TikTok, di online, tapi ditindaklanjuti dengan offline. Biasanya ini toko-toko besar. Kalau tantangannya satu, pengetahuan ya. Kita pengetahuan tentang boneka ini kurang banget. Kemudian yang kedua tentang permodalan. Jadi permodalan kita waktu itu, jangankan modal, rumah saja waktu itu belum punya kita. Nah, akhirnya kita ikut kursus-kursus. Di situ alhamdulillah ilmunya ada, kemudian orangnya ada, kita padukan. Alhamdulillah kita lambat laun sedikit demi sedikit kita sudah bisa melampaui tantangan-tantangan yang ada. Wah, produk S-Bus Toys sudah dikenal di berbagai daerah. Kira-kira legalitas apa saja yang sudah dimiliki untuk mendukung perkembangan usahanya? Kita dulu di awal-awal tidak punya perizinan sama sekali. Kemudian ada regulasi pemerintah di 2014, itu harus ada SNI. Akhirnya kita ke Disperindak kabupaten, kemudian dari kabupaten dipertemukan dengan
Disperindak Provinsi dulu 2014, akhirnya di 2015 itu juga dengan bantuan Disperindak Provinsi, waktu itu untuk SNI-nya gratis. Terakhir ini ada lagi dari provinsi itu ada bantuan halal. Jadi ada bantuan untuk sertifikasi halal. Kalau harapan saya bisnis ini bisa terus berlangsung, kemudian malah berkembang dan sampai anak cucu saya. Nah, kemudian di bisnis-bisnis lain, bisnis-bisnis teman-teman yang semacam ini, yang paling penting jangan pernah menyerah. Insya Allah beda zaman, beda caranya. Jadi kalau mungkin kemarin sebelum COVID cara kita masarkan ya seperti itulah. Setelah COVID perilaku konsumen berubah, kita juga harus merubah cara-caranya. Mungkin bonekanya juga harus dirubah, mungkin cara marketingnya juga berubah seperti itu. Yang penting untuk generasi muda harus pandai menyesuaikan diri dengan kondisi yang kondisi paling mutakhir, yang penting bisa menyesuaikan diri. Insya Allah kita kapanpun dimanapun insya Allah tetap bertahan. Asbas Toys menjadi bukti bahwa ketekunan dan kreativitas mampu melahirkan karya yang membanggakan. Semoga Bapak Slamet Basuki dan Asbas Toys semakin sukses, terus berkembang, dan menginspirasi pelaku IKM Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.